Kebijakan penonton dibutuhkan untuk mencerna dari isi video ini. Kami tidak bermaksud mempengaruhi atau memaksa investor untuk melakukan tindakan investasi atau melakukan pembelian apapun. Segala risiko yang timbul menjadi risiko pribadi setiap investor. Halo rekan trader dan sahabat-sahabat profit di seluruh Indonesia. Apa kabar? Ketemu lagi dengan Andrew Chai dalam channel profittraining.com. Apa kabar semua teman-teman? Semoga sehat selalu, tradingnya lancar, profitnya lancar, sehingga withdrawalnya bisa ya. Kita ketemu lagi dalam satu video yang akan kali ini Andrew akan membawakan, mungkin teman-teman juga sudah baca di video ya, 7 cara money management yang profitable. Seperti yang teman-teman tahu ya, manajemen merupakan salah satu hal yang tidak kalah penting ya jika teman-teman aktif dalam transaksi forex online. Ya, karena manajemen itu adalah satu bentuk ya pengelolaan resiko ya, pengelolaan uang ya, supaya kita bisa meminimalisir sebuah risiko dan juga memaksimalkan sebuah profit ya. Jika teman-teman tidak bisa menjalankan sebuah money management yang baik, maka menurut Andrew tidak ada bedanya teman-teman sedang melakukan sebuah perjudian ya. Anggap teman-teman sedang ke kasino, bahkan teman-teman asal bet, asal pasang ya. Nah, itulah trading apabila teman-teman tidak menggunakan manajemen yang baik. Nah, untuk itu Andrew sudah siapkan 7 cara ya, 7 cara ya yang Andrew sudah siapkan materinya, yang Andrew sudah matangkan, dan Andrew akan bagikan kepada teman-teman ya, supaya teman-teman bisa mendapatkan profit yang maksimal dengan risiko yang paling kecil. Apa saja 7 cara itu? Simak video berikut. Tips yang pertama, nah ya, ini banyak sekali pemula yang mengabaikan hal ini ya. Selalu gunakan stop loss atau ya selalu batasi toleransi kerugian Anda ya. Nah, ya teman-teman tahu ya, stop loss itu adalah ya satu fitur di dalam MetaTrader, baik MetaTrader 4 maupun yang 5 ya, untuk membatasi sebuah kerugian. Jadi menurut Andrew, jangan sampai teman-teman baik pemula maupun yang sudah expert ya, trading tidak memasang sebuah stop loss. Kalau teman-teman trading tidak menggunakan stop loss, artinya apa? Artinya teman-teman mengizinkan account Anda untuk MC apabila terjadi kesalahan posisi. Nah, paham ya? Jadi tips yang pertama, pastikan teman-teman sudah menghitung berapa toleransi risiko yang teman-teman izinkan dalam sekali transaksi ya. Atau ya sama dengan ya selalu gunakan stop loss ya. Nah, mungkin pertanyaan selanjutnya adalah berapa sih jarak stop loss yang ideal untuk buat trader, buat teman-teman di rumah? Nah, saran dari Andrew ya, maksimum adalah 10% dari modal. Contoh ya, misalnya teman-teman trading dengan modal $1.000. Ini contoh ya. Maka setiap kali transaksi, batasi sebuah posisi itu maksimum kerugian adalah $100. Ingat ya, maksimum 10% dari modal ya. Nah, jadi kalau 10% dari 1000 adalah 100 ya.
Nah, apabila teman-teman gunakan modal 10.000 misalnya, ya. Nah, teman-teman boleh, ya, teman-teman boleh gunakan misalnya 5%, ya, 5% dari 1.000 berarti kan 500. Boleh-boleh saja. Kan Andrew bilang maksimum adalah 10%. Tetapi buat teman-teman yang pengen lebih agresif, misalnya teman-teman gunakan modal 10.000, teman-teman mau batasi sebuah resiko atau stop lossnya 1.000, ya masih boleh. Ingat, setiap transaksi adalah 10%, ya. Itu tips yang pertama. Oke, tips yang kedua adalah jangan terlalu memaksakan untuk trading apabila tidak ada momen, ya. Paham ya? Simpel sekali ya. Jadi maksudnya apa? Ya. Jangan seperti kalau kita trading itu kita pengen cepet kaya, ya. Ingin cepet profit banyak, ya. Jangan. Yang paling penting adalah teman-teman hanya boleh entry, teman-teman hanya boleh masuk posisi ketika ada momen, ya. Ketika strategi yang teman-teman sudah siapkan masuk, marketnya itu cocok, gitu loh. Jadi jangan targetkan, oh saya mau trading setiap hari profit $100 atau setiap hari profit $1.000. Jadinya kita jadi kayak dikejar-kejar gitu loh, ya. Jadi saran Andrew, ketika teman-teman entry, pastikan ya momen itu adalah momen yang teman-teman sudah lihat ini ada momen bagus, teman-teman boleh entry, ya. Jangan asal-asal entry, jangan asal-asal gerabak-gerubuk gitu, ya. Jadi ketika kita nanti loss, kita juga nggak tahu itu sebabnya apa. Bisa jadi itu gara-gara kita terlalu banyak transaksi. Dan ingat ya, nah ini kalau di broker lokal memang ya, semakin banyak transaksi tentunya semakin banyak juga fee yang dibebankan kepada kita, ya. Trading, ya, transaksilah seperti seorang sniper, ya. Teman-teman tahu ya, kalau seorang sniper tuh dia ngeker dulu ya, ngeker dulu, begitu sudah tepat dia tembak, ya. Jangan seperti Rambo itu dia tembak asal-asalan asal kena. Bukan seperti itu. Ya, itu boros peluru, ya. Maka pesan Andrew, ya, tradinglah seperti sniper. Sniper itu teman-teman sabar, tunggu momen, ya. Teman-teman sabar, ya, tunggu sebuah ada kesempatan gitu loh, ya. Kalau ada kesempatan baru kita entry. Tapi kalau nggak ada kesempatan, nggak ada peluang, nggak ada momen, ya tunggu aja. Toh market tetap akan jalan, momen tetap akan ada, ya. Kalau nggak ada momen, ya jangan entry posisi, ya. Kalau kita nggak entry posisi, ya kita juga terhindar dari sebuah risiko, ya. Nah, tapi kalau momen itu ada, ya, momen ini teman-teman yakin, teman-teman entry, maka probability untuk profit lebih besar. Itu yang kedua, teman-teman, ya. Oke, cara yang ketiga atau tips yang ketiga, ya, ini berkaitan dengan yang pertama, ya. Kalau yang pertama tadi ini sudah sarankan selalu gunakan stop loss. Yang ketiga ini sambungannya, ya. Jadi kalau misalnya kita salah posisi, buru-buru kita harus cut, ya. Buru-buru kita harus amputasi, ya. Tetapi kalau memang kita lagi profit, jangan buru-buru di cut. Ini banyak sekali pemula nih, ya. Kalau udah profit dikit, buru-buru di close, ya. Giliran lagi floating loss ditahan. Terbalik, ya. Harusnya kalau kita lagi loss, buru-buru di cut, ya. Jadi ada istilah cut your losses, run your profit, ya. Nah, jadi ketika kita profit jangan buru-buru di cut, biarkan saja. Yang penting targetnya itu adalah target yang masuk akal, ya. Kalau misalnya kita sell, kita tunggu sampai supportnya di mana, kita baru take profit. Kalau misalnya kita buy, kita tunggu sampai resistannya di mana, kita baru take profit. Jadi jangan terbalik. Ada istilah ABC, asal biru cut, ya, asal biru take profit, asal biru di cut, asal biru di cut. Giliran floating ditunggu berhari-hari. Itu terbalik, ya. Nah, ini teman-teman harus pahami, ya. Jadi yang paling penting, ingat, kalau kita salah posisi, kita harus buru-buru amputasi. Buang posisi itu, ikhlaskan. Dan sebaliknya, kalau kita dalam keadaan profit, sabar, ya, tunggu sampai take profit, tunggu sampai batas
di mana itu adalah batas yang masuk akal. Dan Andrew selalu jelasin di beberapa video Andrew sebelumnya bahwa dalam trading pertama teman-teman tentukan satu, entry-nya di mana ya, entry-nya mau apa, buy atau sell. Kalau misalnya buy, yang kedua tentukan stop loss, yang ketiga baru tentukan take profit. Andrew setiap minggu bahas ini ya. Nah, jarak antara stop loss dan take profit itu minimal 1:2 rasionya ya. Jadi kalau misalnya kita punya stop loss 50 pips, ya take profitnya 50 kali 2 sama dengan 100. Atau kalau misalnya kita punya stop loss 100 pips, ya berarti 100 dikali 2, 200, itu menjadi jarak untuk take profit. Ya, jadi itu tips yang ketiga teman-teman ya. Oke, tips yang keempat atau cara yang keempat. Nah, ini satu tingkat di atas stop loss ya. Dan buat teman-teman yang sudah expert pasti tahu yang namanya trailing stop. Nah, ya. Jadi trailing stop itu adalah fitur ya, fitur yang ada di dalam MetaTrader 4 maupun MetaTrader 5 ya. Jadi fitur trailing stop ini adalah stop loss yang dinamis ya. Andrew ulangi ya. Trailing stop adalah stop loss yang dinamis, di mana ya. Kenapa disebut dengan dinamis? Karena stop loss itu akan mengikuti harga kita, dia akan mengikuti gitu ya. Jadi semakin dia tinggi, stop lossnya akan berubah. Jadi ketika harga dia berbalik arah, maka dia akan terkunci ya. Kalau dalam ada satu teman Andrew bilang SL plus namanya. Nah, itu sebenarnya namanya trailing stop ya. Biasanya itu dipakai di expert ice phaser ya, seperti Fastcap, seperti Prosplash, kita ada trailing stopnya ya. Nah, tetapi buat teman-teman yang trading manual ya, itu ada fiturnya di MetaTrader. Hanya teman-teman tinggal praktek aja ya. Jadi ketika kita sudah profit, nah ingat ya, trailing stop hanya bisa dipakai ketika kita sudah profit. Misalkan ya, kita sudah profit misalkan 100 pips. Nah, kita bisa pasang trailing stop misalnya 50 pips. Artinya nanti kalau dia naik ya ke angka 150 pips profitnya, maka stop loss akan naik juga 50 pips ke atas. Itu yang disebut dengan trailing stop, yaitu stop loss dinamis ya. Nah, jangan lupa ya, setelah teman-teman pasang stop loss, aktifkan juga trailing stopnya. Artinya apa? Teman-teman itu jamin ya, akan jauh sekali bisa MC ya. Nah, jadi itu teman-teman yang keempat ya, pasang setelah stop loss, jangan lupa pasang trailing stop ya. Oke, tips yang kelima atau cara yang kelima. Nah, ini juga penting juga nih ya. Ini wajib nih ya. Nah, teman-teman harus menentukan jumlah lot yang benar ya. Karena kalau tidak benar ya, kalau kekecilan profitnya dikit ya kan, kalau kegedean resikonya juga besar. Jadi pastikan teman-teman menggunakan jumlah lot yang benar. Nah, pertanyaannya berapa sih jumlah lot yang benar? Oke, ini Andrew jelasin ya. Jumlah lot yang benar itu adalah diantara 1 sampai maksimum 10%. Ya, Andrew ulangi, jumlah lot yang benar itu adalah 1 sampai 10%. Ya, dari mana? Dari modal. Karena modal teman-teman kan tentunya beda-beda. Andrew sebut misalkan kita pakai modal 1000 ya. Maka lot yang disarankan itu ya berkisar antara 0,01 sampai 0,1. Boleh nggak teman-teman masuk 0,5? Boleh saja. Hanya ya kalau teman-teman entry 0,5 itu disebut dengan overtrade. Bener kalau profit ya kita dapat profit. Kalau benar posisinya profitnya lebih banyak. Tetapi kalau salah, tentunya akan mengurangi modal teman-teman, akan besar sekali. Jadi yang ideal itu adalah 1 sampai 10% ya. Jadi kalau teman-teman menggunakan modal 10.000 ya, teman-teman berarti boleh menggunakan lot 0,1 sampai 1 lot. Ya, rumusnya adalah ya, misalkan 10% ya, berarti 10 dibagi 100 dikali 1000. Itu adalah rumus menghitung lot yang baik dan benar ya. Kalau teman-teman mau pakai 30% dari modal boleh. Itu kan kembali balik kepada
cara kita trading ya. Itu kembali balik dari style kita trading. Yang penting teman-teman paham dulu ya, idealnya berapa. Andrew sudah tetapkan 1-10% dari modal. Cara ngitungnya 10 dibagi 100 dikali 1000, itu rumusnya ya. Itu yang ke-5. Oke, cara yang ke-6 atau tips yang ke-6 adalah harus memilih leverage yang tepat ya. Jangan sampai teman-teman memilih leverage yang salah. Kalau teman-teman gunakan leverage yang terlalu kecil ya, sementara modalnya besar, maka profitnya akan terlalu kecil. Atau sebaliknya, teman-teman memilih leverage yang besar, modalnya kecil, maka tradingnya juga pasti akan MC. Jadi yang benar itu seperti apa? Oke, teman-teman catat ya. Kalau teman-teman modalnya 10.000 ya, 10.000 US dollar, maka leverage yang ideal itu adalah 1:100 ya. Sementara kalau teman-teman gunakan modal di bawah 10.000, misalkan let's say 1.000 lah ya. Nah, teman-teman bisa gunakan leverage 1:200 ya, atau 1:400 juga boleh ya. 500 boleh nggak? Boleh ya. Kan Andrew bilang itu maksimal. Nah, kalau teman-teman gunakan modal kecil, misalnya 100 dolar, ya teman-teman gunakan leverage 1:500 ya. Kalau teman-teman modalnya 100 pakai leverage 1:100, ya pasti loss lah, nggak mungkin bisa tahan itu ya. Nah, jadi ingat yang ke-6, pilih leverage yang tepat buat account teman-teman ya. Itu yang ke-6. Oke, cara yang ke-7 atau cara yang terakhir ya. Nah, ini penting juga nih ya. Yang ke-7, jangan serakah, jangan greedy. Nah, itulah kenapa ya. Kenapa kita bilang jangan serakah? Makanya kita harus menentukan take profit yang benar ya. Jangan sampai nanti sudah profit 500 pengen 1000, sudah 1000 pengen 2000, sudah 2000 pengen 3000. Akhirnya apa? Akhirnya harga berbalik. Udah gitu nggak pakai stop loss, udah gitu nggak pakai trailing stop, ya sudah MC ya. Nah, jadi teman-teman ingat, nggak boleh serakah ya. Trading itu harus punya aturan. Trading itu harus punya rules ya. Trading itu harus punya kedisiplinan. Satu hari cari 100 dolar cukup. Satu hari cari 50 dolar cukup ya. Jangan sampai teman-teman modal 100 dolar satu hari mau cari 100 dolar, ya nggak bisa lah ya. Kalau teman-teman pakai modal 100 dolar satu hari cari 10 dolar, itu udah lebih dari cukup teman-teman ya. Atau teman-teman pakai modal 1000, nah sehari cari 100 dolar masuk akal. Tapi kalau teman-teman trading dengan modal 1000 ya, pengen sehari bisa mendapatkan 500, pengen mendapatkan 700, 1000, ya nggak masuk akal lah. Kalaupun itu tercapai, menurut Andrew itu kebetulan. Satu hari teman-teman akan MC ya, itu nggak realistis. Jadi ya, dalam trading walaupun kita lihat marketnya bergerak tinggi, bergerak banyak, kita bisa dapat banyak, jangan serakah, jangan greedy ya. Tetapkan trading pada rules teman-teman, tetapkan trading teman-teman pada sebuah aturan ya. Kita sebelum kita entry itu harus punya rules, harus punya kedisiplinan. Jadi kalau sudah tercapai, ya sudah cukup, syukuri aja, syukuri, istirahat, tidur, cari lagi di besok hari ya. Market selama masih buka kita tetap bisa profit kok, nggak usah khawatir ya. Jangan seperti dikejar-kejar debt collector trading itu. Trading itu harus tenang, slow, santai ya teman-teman ya. Jadi itu ya 7 cara atau 7 tips ya money management supaya teman-teman bisa profit, dan itu adalah cara yang paling profitable menurut Andrew. Dan buat teman-teman yang ingin bertanya atau teman-teman yang ingin memberikan saran, masukan, silakan tulis komen di bawah ini, karena Andrew sangat senang sekali membaca komen dari teman-teman, dan Andrew selalu balas komen teman-teman loh ya. Andrew selalu balas ya. Dan buat teman-teman yang merasakan video ini bermanfaat dan ya mungkin teman-teman mau memberikan apresiasi juga buat Andrew, silakan like, komen, subscribe, dan share video ini supaya video ini yang sangat bermanfaat ini bisa membantu trader-trader lain juga. Oke? Akhir kata, sampai jumpa di video-video edukasi lainnya, live streaming lainnya. Salam profits.
Jangan lupa di like, di komen, di subscribe, dan juga di share supaya teman-teman kita pada dapat manfaatnya dari video ini. Dan tetap berhati-hati terhadap pihak-pihak yang tidak bertanggung jawab mengatasnamakan profit training untuk menipu kalian. Salam profits.